Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT, sahabat seiman, disadari atau tidak, salah satu sumber perbuatan baik dan buruknya adalah sikap yang selalu diawasi. Jika seseorang merasa diawasi ketika berada di jalan raya, ia tentunya takkan curi-curi memacu kendaraan saat lampu merah masih menyala. Seseorang yang selalu diawasi, merasa percakapannya disadap dan direkam, takkan mungkin berbicara hal-hal yang buruk, merencanakan sesuatu hal yang tidak baik, atau melakukan pembicaraan tak berguna. Karena itu, malu dan khawatir bila percakapan tersebut sampai ke telinga banyak orang. Jika merasa diawasi, kita pun takkan nyaman makan terlalu banyak, tidur terlalu lama, menonton berlebihan, apalagi nekat melakukan perbuatan maksiat. Bagaimanakah penjelasannya mengenai hal ini? Simak ulasannya, hanya ada di channel informasi terkait Islam. Tonton informasi menarik ini hingga akhir agar mendapat ilmu bermanfaat. Bagi Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, sempatkan untuk berteman dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar Anda tidak tertinggal setelah kami update video terbaru. Hidup manusia tidak lepas dan tak sedikit pun lengah dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merenungkan dengan seksama, tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bisikan dalam hati manusia pun Allah amat sangat mengetahuinya. Sahabat seiman, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa nyamankah seseorang selalu ditatap oleh mata, bahkan tak pernah berkedip atau lengah? Bayangkan setiap tingkah laku kita, ada sesosok makhluk di dekat kita yang senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dan mencatat semua perbuatan kita. Nyamankah kita melakukan hal-hal aneh saat diperlakukan seperti itu? Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Quran Surat Al-Insyikak ayat 23. Kandungan ayat ini menjelaskan apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan hari akhir sesudah ayat-ayat dijelaskan kepada mereka, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak sujud kepada Allah dan tidak menerima apa yang datang dari sisinya. Ciri khas orang-orang kafir adalah mendustakan dan menyelisihi kebenaran. Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka simpan dalam dada mereka, berupa penentangan, padahal mereka mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Al-Quran adalah kebenaran. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, wahai Rasul, bahwa Allah telah menyiapkan azab yang menyakitkan bagi mereka. Di bumi ini, tidak ada yang luput dari penglihatan dan pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan daun yang jatuh pun Allah amat mengetahuinya. Tidak hanya itu, seluruhnya sampai biji-biji yang ditanam oleh manusia, yang akan menjadi cikal bakal tumbuh-tumbuhan, semuanya tanpa terkecuali Allah Maha mengetahui. Itu seluruhnya sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Ayat ini menjelaskan, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib, yaitu perbendaharaan perkara-perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Di antaranya adalah pengetahuan tentang hari kiamat, waktu turunnya hujan, janin yang ada di dalam rahim, rizki di masa depan,
serta tempat kematian seseorang. Dia mengetahui semua yang ada di darat dan di laut, dan tidaklah ada dedaunan yang gugur dari satu tanaman, kecuali Dia mengetahuinya. Dan setiap biji yang ada di tempat tersembunyi di dalam tanah, setiap sesuatu yang basah dan kering, semuanya tertulis rapi dalam buku yang nyata, tidak ada kesamaran sama sekali di dalamnya, yaitu Lauhil Mahfudz. Sahabat seiman, terkadang manusia lupa dan lalai akan hal itu. Tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan dosa, kejahatan, dan sebagainya, melakukan secara diam-diam, seolah-olah dirinya tidak ada yang melihatnya. Terkadang pula, manusia melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, seakan ia merasa aman dari pengawasan dan pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semuanya dalam pengetahuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi." Quran Surat Al-Fajr ayat 14. Kandungan ayat ini menegaskan, orang-orang yang berkuasa dan berbuat zalim di negeri-negeri Allah, lalu mereka memperbanyak kerusakan karena kezaliman mereka, maka Tuhanmu menuangkan azab yang berat kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasul, selalu mengawasi siapa yang mendurhakainya, memberinya tempo sesaat, kemudian menyiksanya dengan siksaan. Zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mencatat setiap perbuatan manusia, apakah yang baik ataupun yang buruk, seluruhnya dicatat oleh kedua malaikat, yang besar maupun yang kecil, tidak ada yang tertinggal. Masihkah kita berpikir bahwa kita bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala tingkah kita? Masihkah kita berharap untuk lolos dari pengawasan? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diletakkanlah kita, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini, yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Isi ayat menjelaskan, "Dan diletakkanlah kitab catatan amal perbuatan setiap orang di tangan kanan atau tangan kirinya, maka orang-orang yang berbuat maksiat melihat dengan penuh ketakutan terhadap isinya, akibat apa yang telah mereka perbuat dahulu, berupa kejahatan-kejahatan mereka, dan mereka ketika melihatnya dengan mata kepala mereka, mengatakan, celaka kami. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan yang kecil-kecil dari perbuatan kami, dan yang besar-besar kecuali mencatatnya? Dan mereka mendapati semua yang mereka lakukan di dunia ada lagi tercatat, dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang sebesar biji sawi sekalipun, sehingga orang yang taat tidak terkurangi pahalanya, dan orang yang bermaksiat tidak ditambah hukumannya." Sahabat seiman, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui ini menjadi sebuah benteng yang kokoh untuk orang-orang yang beriman, karena ia menyadari dan memahami serta mengimani bahwa tidak ada satupun perbuatan, baik yang terpuji maupun tercela, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Dan hal ini menjadi sangat penting dalam pendidikan iman seseorang muslim. Di saat nanti, ketika kita meninggal dunia, maka anggota tubuh kita, seperti kaki dan tangan akan menjadi saksi bagi segala perbuatan kita selama hidup. Kita takkan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh kita ini. Ketahuilah sahabatku, kita takkan pernah bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di dekat kita. Sahabat IT, yakinlah, sekecil apapun perbuatan kita semasa hidup, berupa kebaikan atau keburukan, ketaatan takwa kepada Allah, maupun kemaksiatan, akan dicatat dan dipertanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan.
Sahabat IT, jangan lupa berbagi informasi menarik. Oleh karena itu dengan cara Anda berbagi manfaat, ialah sebagian dari kebaikan buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.